Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Kamal dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pada mata kuliah Ulumul Quran, yang dimana tujuannya untuk memenuhi tugas UAS saya. Baik, dari 9 materi yang akan saya jelaskan, pertama-tama saya akan menjelaskan materi Nuzulul Quran. Jadi, apakah itu nuzul Quran? Nuzul Quran merupakan proses diturunkannya wahyu Allah berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Lalu, bagaimana proses tahapan Al-Quran itu turun? Al-Quran turun melalui 2 tahapan. Yang pertama, Al-Quran mulanya diturunkan dari Lauhul Mahfuz atau tempat Allah menetapkan takdir-takdir setiap ciptaannya, menuju ke Baitul Izzah, itu suatu tempat yang berada di langit dunia. Dan diperkirakan pada saat itu Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lanjut ke tahap kedua. Setelah dari Baitul Izzah, Al-Quran pun turun ke muka bumi, yang dimana Al-Quran diturunkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, yang pastinya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke materi kedua, yaitu asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul merupakan peristiwa atau pertanyaan yang menjadi latar belakang suatu ayat turun. Tujuannya untuk memberikan jawaban, solusi, dan penjelasan terhadap suatu situasi. Nah, contoh dari asbab an-nuzul itu ada 2, dan juga latar belakang dari asbab an-nuzul itu ada yang karena suatu peristiwa. Contohnya di Quran surat Al-Mujadilah ayat 1, yang dimana ayat ini turun karena ada seorang wanita yang bernama Khawlah binti Za'labah datang mengadu kepada Nabi atas perlakuan suaminya. Lalu ayat ini pun diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan hukum tentang jihad, yaitu suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Lalu yang kedua, karena dari pertanyaan dari seorang sahabat maupun orang kafir. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 184, yang dimana ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, apakah hubungan dari bulan sabit dan waktu ibadah? Nah, Allah pun menurunkan ayat ini dan menjelaskan bahwa bulan sabit merupakan penanda waktu bagi manusia, terutama beribadah. Nah, apa itu hikmahnya dari asbabun nuzul? Jadi hikmah yang pertama adalah mengetahui konteks latar belakang dari turunnya suatu ayat. Yang kedua, untuk memahami tafsir secara cermat. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman pada suatu ayat. Yang keempat, untuk menguatkan kandungan hukum atau makna dalam satu ayat, dan juga menambahkan kecintaan kita dan kedekatan kita terhadap Al-Quran. Materi ketiga yaitu munasabah Al-Quran. Apa itu munasabah Al-Quran? Jadi munasabah Al-Quran merupakan cabang ilmu Al-Quran yang mempelajari keterkaitan ayat dengan ayat lainnya maupun surah dengan surah lainnya, yang dapat dilihat dari segi makna, tema, alur, urutan, maupun konteks turunnya. Lalu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki susunan yang tidak acak, melainkan susunan yang rapi, logis, dan penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada 3 jenis munasabah Al-Quran.
Yang pertama yaitu antar ayat pada satu surah yang ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 memiliki hubungan, yang dimana bunyi ayat 1 yaitu Alif Lam Mim. Lalu dari huruf Alif Lam Mim tersebut mengandung huruf muqatta'ah. Dilanjut ke kalimat ayat kedua yaitu Zalikal kitabu la raiba fih. Yang artinya kitab ini tidak ada keraguan kepadanya. Jadi huruf muqatta'ah di sini menunjukkan bahwa mukjizat Al-Qur'an meskipun disusun dari huruf yang biasa, akan tetapi tidak ada yang bisa meniru isinya. Lalu yang kedua yaitu anta surah. Ada pada Quran surah Al-Fil dan Quran surah Quraisy. Jadi keterkaitan Quran surah Al-Fil dan Quraisy adalah setelah Allah mengisahkan kehancuran tentara bergajah, Ia menyerukan kepada kaum Quraisy untuk menyembahnya karena telah melindungi mereka. Lalu yang ketiga yaitu antar tema yang ada pada Quran surat Al-Ma'un. Pada awalnya surah ini mengisahkan dan menjelaskan orang yang lalai pada sholatnya. Akan tetapi setelah diselidiki ada makna lain seperti jolim kepada anak yatim dan juga fakir miskin. Lanjut ke materi kelima yaitu muhkam dan mutasyabih. Muhkam merupakan ayat Al-Quran yang memiliki makna yang jelas dan tidak terlalu banyak tafsir sehingga hukumnya bisa langsung diterapkan. Contohnya pada Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu memerintahkanmu agar jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi makna dari ayat ini secara jelas menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Lalu kedua yaitu ada mutasyabihat, yaitu ayat Al-Quran yang memiliki makna yang samar dan memerlukan tafsir yang mendalam untuk mengetahui jawaban atau artinya. Serta juga bisa saja mutasyabihat itu ayat yang hanya Allah tahu. Contohnya pada Quran surat Toha ayat 5 yaitu Allah bersemayam di atas ars. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan atau mentafsirkan secara langsung bahwa bersemayam adalah hal yang gaib. Maksudnya Allah bersemayam adalah hal yang gaib. Jadi, arti dari surat ini hanya Allah yang tahu. Muhkam itu hikmahnya agar memudahkan manusia untuk menerapkan syariat, sedangkan mutasyabihat untuk mengajak kita untuk berpikir serta bertafakur mencari arti atau makna dari satu ayat itu melalui tafsir. Lanjut ke materi ke-6 yaitu Fawatih As-Suwar. Fawatih As-Suwar merupakan kalimat pembuka pada setiap awal surah dalam Al-Quran. Nah, ada 6 jenis Fawatih As-Suwar. Yang pertama yaitu bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Selain pada surah Al-Fatihah, ada pun juga terdapat pada 113 surah lainnya, terkecuali At-Taubah. Lanjut, kedua yaitu huruf muqatta'ah, yaitu huruf tunggal yang terputus-putus. Seperti pada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Lalu selain dari surah Al-Baqarah, ada 29 surat yang memiliki huruf
muqatta'ah. Yang ketiga yaitu kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Al-An'am. Yang keempat yaitu kitab, yang merupakan kalimat ajakan atau seruan seperti pada Quran surat Al-Muzzammil dan juga Quran surat Al-Muddatsir. Lalu yang keenam adalah kalimat berita yang ada pada Quran surat An-Naba. Lalu apa sih hikmah mempelajari Pawati Aswar? Hikmahnya adalah untuk melihat keindahan struktur dan ayat-ayat Al-Quran dan juga menguatkan dan membangkitkan iman kita terhadap Al-Quran. Lanjut pada materi ketujuh yaitu tentang qiraat. Qiraat merupakan variasi cara membaca Al-Quran yang berbeda dialek yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang diriwayatkan secara mutawatir. Meskipun memiliki perbedaan cara bacanya seperti panjang pendeknya, lalu juga pemilihan katanya, maka tidak mempengaruhi artinya. Maka artinya juga akan tetap sama. Nah, contohnya pada Quran surat Al-Fatihah, pada kalimat maliki dan juga maliki memiliki arti hari pembalasan atau raja. Akan tetapi, keduanya memiliki arti yang saling keterkaitan dan sama-sama sah. Lalu ada 7 qiraat yang sering digunakan. Yang pertama ada qiraat Nafi, lalu ada Ibnu Katsir, lalu ada Abu Amr, ada juga Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Ibnu Al-Kisai. Lalu apa sih hikmah dari qiraah? Qiraah membuktikan kenabian, lalu juga memperjelas keistimewaan dan juga mukjizat dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu fleksibel untuk dipelajari dan juga dibaca oleh semua orang. Lalu yang kedelapan yaitu tentang i'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran merupakan ketidakmampuan manusia atau makhluk lainnya untuk menandingi Al-Quran dari segi isi, bahasa, hukum, maupun kebenarannya. Lalu ada 4 atau beberapa keajaiban dari Al-Quran. Yang pertama, dari bahasanya yang indah yang tidak ada yang menyainginya. Yang kedua, Al-Quran kaya akan ilmu, pengetahuan, dan syarat, yang dimana keilmuannya telah dapat dibuktikan oleh para ilmuwan di masa modern. Yang ketiga, Al-Quran memiliki hukum yang adil dan sempurna dan juga relevan sepanjang zaman. Dan yang keempat yaitu mengabarkan berita-berita gaib seperti menceritakan kisah di masa lampau dan juga merapalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Lanjut, pada materi terakhir saya akan menjelaskan ilmu tafsir. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya agar kita tidak hanya membaca Al-Quran akan tetapi untuk memahami isi-isinya, sehingga kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Sumber-sumber ilmu tafsir berasal dari Al-Quran, hadis, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan juga ulama yang berijtihad mencari atau memperdalam ilmu tafsir. Lalu secara jenis
tafsir terbagi menjadi dua, yaitu dua tafsir utamanya, yakni tafsir bil matsur, yaitu tafsir yang diriwayatkan dari Al-Quran, hadis, dan para sahabat, dan juga tafsir bir ra'yi, yaitu tafsir yang diriwayatkan berdasarkan ulama yang berijtihad, yang dimana tidak asal menafsirkan, akan tetapi harus berdasarkan dalil-dalil yang sah. Jadi sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.